Oke, pernah kepikiran nggak sih pas pasar saham lagi kacau balau, ada satu pemain yang justru diam-diam ngeruk untung gila-gilaan dari balik layar? Nah, di bedah topik kali ini, kita nggak bakal ngomongin bank-bank raksasa yang logonya sering kalian lihat di gedung-gedung tinggi. Kita bakal ngebongkar sebuah firma rahasia yang posisinya itu bener-bener di puncak rantai makanan Wall Street. Namanya Jane Street. Mereka ini super cerdas, kuantitatif banget, dan yang paling gila, mereka super tertutup. Jadi, siap-siap karena kita bakal ngupas tuntas gimana kerajaan rahasia ini beroperasi dan bikin gempar seluruh industri keuangan. 39 miliar dolar. Yap, kalian nggak salah dengar. Itu adalah proyeksi pendapatan luar biasa mereka di tahun 2025. Angka ini tuh nggak cuma sekedar besar, tapi benar-benar melibas pendapatan trading dari bank-bank ternama di Wall Street. Coba mundur 5 tahun lalu, ide bahwa ada firma super tertutup bisa ngalahin raksasa perbankan itu kedengerannya. Ya, mustahil banget lah. Tapi kenyataannya, sekarang mereka nyetak duit dengan kecepatan dan skala yang nggak pernah diprediksi sama siapapun. Nah, yang bikin makin melongo tuh ini. Dari keuntungan raksasa tadi, Jane Street nyisihin sekitar 9,4 miliar dolar khusus buat kompensasi atau gaji karyawannya. Gila kan? Tapi, tunggu. Coba tebak berapa jumlah karyawannya? Cuma sekitar 3.500 orang aja. Bayangin bentar deh, itu duit yang super masif buat kelompok yang relatif sekecil itu. Pastinya ini langsung bikin kita mikir kan, siapa sih sebenarnya orang-orang ini, otak macam apa yang kerja di sana, dan yang paling penting, sihir finansial kayak gimana yang mereka pakai tiap hari buat dapat duit sebanyak itu. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kerajaan tersembunyi di Wall Street. Gimana ceritanya sih ada satu entitas yang bisa ngeraup miliaran dolar tanpa pernah kecium radar publik? Kita harus lihat dulu gimana pasar modern sekarang bekerja. Lanjut ke bagian kedua, kecepatan arbitrase. Karena gini, di era digital sekarang, lantai bursa yang isinya orang-orang teriak-teriak itu udah digantiin sama jaringan komputer berkecepatan tinggi di seluruh dunia. Coba deh kalian kedipin mata sekarang. Rata-rata manusia butuh sekitar 400 milidetik buat berkedip. Nah, dalam satu kedipan mata itu aja, algoritma trading super cepat dari Jane Street udah ngeksekusi ratusan bahkan ribuan perdagangan. Jadi pas kalian buka aplikasi buat beli saham nih, pesanan kalian kemungkinan besar banget difasilitasi sama mereka. Itulah gokilnya teknologi mereka. Di dunia yang baru ini, informasi emang raja, tapi kecepatan adalah kaisarnya. Mereka ini literally hidup di satuan milidetik, nyolong start sebelum pergerakan pasar disadari sama yang lain. Intinya sih kita lagi ngomongin yang namanya arbitrase, yaitu ngambil untung dari selisih harga dengan beli murah di satu tempat dan jual mahal di tempat lain. Tapi di level Jane Street, ini bukan sekedar beli murah jual mahal biasa ya. Mereka ngunci selisih harga ini di berbagai instrumen keuangan dan melintasi batas geografis jutaan kali dalam hitungan milidetik. Untungnya mungkin cuma sepersekian sen, tipis banget, tapi karena ditumpuk dan dilakuin terus-terusan tanpa henti, jadinya ya miliaran dolar. Mereka ini ibarat perantara super jenius di tengah badai transaksi pasar. Tapi arbitrase saham biasa tuh ibarat pemanasan aja buat mereka. Kita masuk ke bagian ketiga, tambang emas ETF. Kita mungkin udah sering dengar soal ETF atau Exchange Traded Fund. Simpelnya, ini tuh sekumpulan aset, bisa ratusan atau ribuan saham yang dibungkus dan dijual jadi satu paket. Tapi coba deh pikirin kerumitan matematikanya. Harga satu ETF harus bisa langsung nangkep nilai gabungan dari ribuan saham yang harganya juga terus berubah tiap milidetik. Bikin algoritma buat nentuin harga yang seakurat itu secara real time butuh otak matematika yang luar biasa tingkat dewa. Pas bank-bank besar masih pada lambat sadar soal ini, Jane Street udah nyium peluang dan mecahin formulanya jauh lebih awal. Disitulah keunggulan telak mereka bermula. Biar kalian dapat gambaran seberapa masifnya hal ini, pasar ETF global sekarang tuh nilainya sekitar 60 triliun dolar. Wow, itu duit yang benar-benar nggak berseri. Dan Jane Street bukan cuma sekedar ikut-ikutan main di sini. Mereka adalah penyedia likuiditas utamanya. Jadi pas institusi gede mau luncurin strategi baru, Jane Street yang standby nyuntikin duit tunai ke sistem biar semuanya jalan mulus. Dominasi mereka dari awal banget buat ngasih harga produk super kompleks di pasaran senilai 60 triliun ini yang pada akhirnya bikin mereka jadi raksasa kayak sekarang. Terus siapa sih dalang di balik mesin pencetak uang ini? Yuk kita masuk ke bagian keempat, di dalam istana teka-teki. Gini, kalau kalian kerja di Bank Wall Street pada umumnya, pasti kebayangnya setelan jas rapi, meeting sama klien, atau tim sales yang sibuk nelpon. Tapi Jane Street
Jauh banget dari itu. Budaya mereka tuh dibangun dari kecintaan sama teka-teki dan matematika tingkat dewa. Gak heran, ini jadi tempat kerja impian buat orang-orang paling pintar dan paling kuantitatif sejagat raya. Dan kerahasiaan mereka tuh dijaga super ketat. Bahkan orang dalam industri yang udah bolak-balik ke firma top Wall Street bilang mereka nggak pernah sekalipun nginjekin kaki di lantai trading James Street. Praktisnya, satu-satunya orang yang tahu pasti gimana teknologi ini jalan, ya cuma mereka yang duduk di dalam gedung itu. Nggak ada wawancara media, nggak ada komentar publik. 100% rahasia. Nah, yang bikin makin penasaran itu soal siapa yang mimpin. Atau justru soal gimana mereka ini nggak punya kepemimpinan formal. Jane Street itu strukturnya datar banget. Dari 4 pendiri aslinya, cuma sisa Rob Granieri yang masih aktif. Dan profilnya tuh jauh banget dari stereotip bos Wall Street. Dia itu penggemar berat festival nyentrik Burning Man, punya kasino di Mississippi, dan yang paling gila, pengacaranya pernah bilang kalau kebaikan hatinya pernah dimanfaatin sampai dia tertipu buat ngedanain kelompok yang diduga mau ngudeta pemerintah di Sudan Selatan. Bayangin, nyari foto dia di internet aja susahnya minta ampun. Karakter eksentrik bosnya ini bener-bener nambahin aura mistis buat firmanya. Dan bos yang unik ini megang kendali atas gunung uang yang bener-bener gede. Sekarang ini, Jane Street punya cadangan modal sampai 53 miliar dolar. Punya duit sebanyak itu bikin mereka bisa ngelakuin lebih dari sekedar trading milidetik. Sekarang mereka mulai main layaknya hedge fund, nahan posisi investasi lebih lama, dan pasang taruhan cerdas di perusahaan masa depan kayak perusahaan AI Anthropic. Lonjakan nilai perusahaan AI semacam ini pastinya ngasih mereka cuan tambahan yang lumayan banget. Pokoknya, mereka ini punya banyak duit dan mereka tahu persis gimana cara bikin duit itu makin beranak pinak. Tapi ya, di mana ada tumpukan uang triliunan, di situ juga sorotan tajam pasti datang. Ini bawa kita ke bagian kelima, retakan pada cangkang. Gak gampang loh terus-terusan sembunyi pas kita lagi menang telak di setiap pertandingan. Perhatian yang sebenarnya gak mereka pengenin mulai bermunculan. Dunia tiba-tiba sadar kalau Jane Street itu ternyata tempat belajarnya Sam Bankman-Fried, si pendiri FTX yang kontroversial itu. Terus, muncul drama hukum yang lumayan heboh waktu Jane Street nuntut 2 mantan tradernya yang pindah ke firma saingan, Millennium, gara-gara dituduh ngebawa rahasia algoritma mereka. Dan yang lebih serius lagi, regulator mulai ikut campur. Regulator pasar India, SEBI, sempat nuduh strategi mereka manipulatif. Walaupun Jane Street pastinya ngebela diri, bilang kalau mereka cuma nyediain layanan pasar yang sah. Nggak cuma itu, Tiongkok juga kabarnya lagi ngecek keterlibatan mereka di pasar ETF sana yang nilainya hampir mencapai triliunan dolar. Intinya, mata dunia pelan-pelan mulai ngarah ke mereka. Nah, poin kuncinya di sini adalah kenapa Jane Street bisa bermanuver jauh lebih lincah daripada bank-bank tradisional. Pasca krisis finansial 2008, bank-bank besar kan kena aturan yang super ketat. Alasannya jelas, mereka muterin uang nasabah, jadi kalau sampai kolaps, ekonomi bisa hancur lebur. Regulasi ini otomatis ngebatasin gerak bank buat ngambil resiko. Tapi di sisi lain, ini malah buka jalan tol buat entitas kayak Jane Street. Kenapa? Karena Jane Street nggak pakai uang nasabah. Mereka cuma tanggung jawab sama diri mereka sendiri. Untung ya duit mereka sendiri. Rugi ya mereka sendiri yang nanggung. Kebebasan tanpa ikatan regulasi seketat bank inilah yang bikin mereka bisa main agresif dan menangin permainan yang udah nggak bisa diikutin lagi sama bank biasa. Emang sih, mereka tetap harus ikutin aturan pasar tempat mereka main. Tapi jujur aja, kebebasan independen yang mereka punya tuh bener-bener nggak ada lawan. Mereka terus ngebangun sistem yang makin gila pinternya, ninggalin jauh para pesaing yang masih ngos-ngosan ngejar. Tapi ya itu tadi, setiap kali mereka nyetak miliar dolar baru, regulator di seluruh dunia makin buka mata dan merapatkan barisan. Ini ngasih kita satu pertanyaan besar buat nutup pembahasan ini. Dengan duit tak berseri, rahasia algoritma yang tertutup rapat, tapi di sisi lain regulator global mulai ngawasin gerak-gerik mereka, kira-kira berapa lama lagi ya kerajaan rahasia ini bisa terus menang tanpa harus buka kartu ke publik?